soal politik penyeimbang dan soal pilkada. Yang pertama soal sikap sebagai partai penyeimbang, saya rasa itu sudah sangat clear kami sampaikan jauh-jauh hari. Tidak waktu akhir-akhir ini saja sebetulnya, tapi sejak setelah pemilu berlangsung selesai pun, waktu setelah Pak Presiden dilantik, kami sudah menyampaikan suatu bentuk pandangan bahwa PDI Perjuangan tidak akan, dalam sikap waktu itu, tidak di dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Tetapi hal itu tidak menghalangi kami dalam soal dukung-mendukung, itu urusan yang berbeda. Bahwa hal-hal yang baik, program-program yang baik, capaian yang baik kami harus dukung, itu kami rasa sebagai satu bentuk rasionalitas politik. Tetapi bahwa kami tidak ada di dalam pemerintahan Pak Prabowo, itu adalah bentuk sikap. Nah, oleh karena itu tentu di dalam sistem bernegara kita diajarkan oleh partai untuk bersikap konstitusional. Di dalam konstitusi kita tidak mengenal yang namanya oposisi. Karena kalau kita pakai sistem cara berpikir oposisi, apapun yang dilakukan pemerintah pasti kami akan anggap salah. Karena tujuannya adalah ya sudah, ini sebagai suatu bentuk cermin, benggala, kami akan menjadi suatu bentuk antitesis. Tetapi logikanya di dalam pemerintahan Indonesia yang menganut asas presidensial, maka tidak ada oposisi. Maka sebetulnya kalau ditarik lagi logikanya tidak ada koalisi. Yang ada adalah di dalam atau di luar pemerintah. Nah, buat kami sikap yang paling rasional bagi PDI Perjuangan adalah sebagai partai politik penyeimbang. Partai politik penyeimbang itu bisa berperan sebagai mitra kritis, bisa juga berperan sebagai mitra strategis. Sehingga pada saat-saat penting, saat-saat genting, kami tentu akan mengambil suatu sikap yang langsung itu mendukung visi dari pemerintah presiden apabila visinya itu kemudian punya nafas ideologi yang berpihak pada rakyat. Contoh dalam penanganan bencana alam, Pak Prabowo misalnya berupaya untuk menangani di Sumatera. Nah, PDI Perjuangan juga membantu mendukung penanganan bencana di Sumatera itu terjadi hingga ke pemulihannya. Dengan cara apa? Dengan cara kami mengirim sebanyak-banyaknya dukungan yang bisa kami lakukan, gotong royong seluruh kader untuk berangkat ke Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Itu tokoh-tokoh PDI Perjuangan yang saya rasa sangat punya kredibilitas di dalam bidang penanggulangan bencana. Bu Tri Risma hari ini, Bu Ripka Ciptaning, Pak Ganjar Pranowo, Bu Sri Rahayu, dan seluruh kader PDI Perjuangan, ketua-ketua DPD di sana, semuanya bergerak. Anak-anak muda partai ikut bergerak, puluhan ambulan kami kirim. Termasuk kapal Laksamana Malahayati di tengah medan yang tidak mudah. Itu juga sebagai bentuk kami mendukung upaya pemerintah untuk menangani Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Oleh karena itu buat kami sebagai partai penyeimbang, itu bukan berarti kami tidak punya ketegasan. Di dalam hal-hal yang sifatnya krusial, kami berani menyampaikan pandangan yang diametral. Contohnya adalah yang paling relevan adalah soal pemilihan kepala daerah, wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Buat kami prinsip pemilu itu adalah kedaulatan rakyat. Dalam demokrasi kita memasuki rezim pemilu, bukan rezim elit, bukan rezim pemilihan secara tertutup dari segelintir orang. Loh, rakyat ini 5 tahun sudah berbagai kesempatannya untuk hidup layak itu banyak kesulitan. Masa haknya untuk menyuarakan saja, dia mau milih siapa, dia mau bonding dengan pemimpinnya siapa, dia mau memilih kira-kira bertemu langsung siapa yang kira-kira layak memimpin dia 5 tahun siapa, masa haknya seperti itu saja mau diambil. Buat kami itu logika yang susah untuk dipahami akal sehat. Karena dalam demokrasi kita, bagaimana seorang pemimpin itu bisa bonding dengan rakyatnya, bisa merasakan keresahan rakyatnya, bisa mencari solusi terbaik untuk masalah rakyatnya, kalau rakyat tidak kenal siapa dia. Kalau dalam waktu pemilihan dia sadar betul bahwa dia dipilih hanya oleh segelintir orang, tidak dipilih oleh mayoritas suara rakyat, maka tidak akan mungkin masalah-masalah rakyat yang begitu krusial itu bisa selesai. Nah, buat kami pemilu itu bukan soal menang kalah. Buat kami pemilu itu tidak hanya how to win, tetapi juga how to govern. Bagaimana mengelola, bagaimana memimpin itu yang lebih penting dibandingkan sekedar bagaimana cara menang pemilu. Oleh karena itu di dalam jalan sunyi yang hari ini kita tempuh, saya bilang jalan sunyi karena memang sunyi, tidak banyak yang kemudian kami ditemani oleh
banyak orang. Tetapi kami percaya bahwa masih banyak orang yang masih ingin agar pemilu kita itu dipilih langsung oleh rakyat. Di tengah jalan sunyi itu kami berani mengambil sikap yang tentu saja sangat berbeda, sangat kontras. Nah, itulah bentuk kami, salah satu peran kami sebagai partai penyeimbang, menyeimbangkan yang sekiranya perlu dibantu. Pasti namanya pemerintah dunia manapun punya blind spot, harus diingatkan. Nah, itu yang bentuk kami membantu mengingatkan, ya inilah sikap politik PDI Perjuangan, konsisten dengan ideologi, di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Terima kasih. Ya. Ada tambahan, Bung Mujad ya? Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.